Kontribusi dari saya adalah ada beberapa yang saya bantu. Di samping dari masyarakat yang swadaya selama ini, saya membantu pembukaan jalan, pembebasan jalan 1 meter atas aspirasi dari anggota Dewan Pak Kristian dari Partai. Terima kasih atas kunjungan Bapak anggota DPRD Kapsika atas hasil pemilihan 2024-29 dari Partai Solidaritas Indonesia. Masyarakat Hijau Natar yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kristian sebagai anggota DPRD Kabupaten. Karena ini beliau sudah mengatakan ini adalah basisnya. Ini setuju tidak? setuju. Saya lagi bayangkan kalau ini jembatan terjadi. Kenapa saya pilih di sini menjadi titik pertama? Karena tanpa suara dari Bapak Mama di sini, tidak mungkin saya menjadi anggota DPR. Sebelum kita pengerjaan rapat, pertama harus jembatan dulu, karena rapat ini kita kerjakan pasti ada kendaraan yang lewat untuk muat material-material seperti pasir, batu. Kami mengusulkan tiang listrik saja, karena kami di sini tiang listriknya belum ada, jadi sambung kabel dari rumah ke rumah dan itu sangat berisiko untuk kami. Nasi lagu lo, lau apa ya? Kasih pendek. Tempat dari orasi selesai. Jaga mata. Mata itu hati-hati. Jaga mata. Mata. Oke, komen. Tutup ke kakak. Man. Ulang. Ada pikir. Sudah bagus, Mbak. Sebentar buka. Mata. Ngeri. Iya, sudah boleh. Sukarela. Iya, sukarela. Ya. Itu kayak begini. Baik, mari, ambil. Ini jalan ini. Pilih. Bapak mereka ini Baik, rotinang ketika terjadi rotinang ketika dia lagi. Rotinang kanu sapi mana tio? Tidak dia orang masuk dalam petani deh. awas. Itu luruskan.
Langsung Pak tutup. Atau bagaimana? Oh belum lagi. Dia ban bawah. Apa? Dia ban bawah. Enggak, bang. Enggak, bang, Buka, Permisi. Kamu buka letih. Ini supaya untuk buka sekarang. Pas 3 meter. Dekat 3,5. Ini nih kasih tempat. Ini Pak bagian ganteng sekali. Terlalu tinggi. Komentik terlalu tinggi. Kasih dengan batu kan. Batu apa lagi? Jalan tertinggi. Oke, mantap. Batu ini pas pojoknya. Yang mau bangun rumah siapa ada batu? Ada pilar. Pilar. Masalah susah ada tanda jarak semua. Tanda dia pondasinya kau lewat ya. Jangan kau geleng-geleng, kami sudah ukur semua waktu itu. Ada tanda semua. Mati dah. Jemput. Andor bahaya menggila. Jemput. Intinya seperti semula. Betul, harus dijemput. Sekretaris Pasik. Oh iya. Pokoknya dari awal. Kami tuan tanah sudah segang. Ikut jasa tinggal. Ikut jasa dulu. Jangan. Bisa. Mari sudah. Coba naruh tunggu balongan mana? Tapi tipu belum. Kasih bersih memang angkat dulu. Di bawah harus kelihatan memang di bawah. Rondoni. Fokus dong. Memori penuh. Memori meluap lagi. Meluap. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Iya. Hari ini saya datang ke sini untuk mengadakan reses sebagai wujud nyata dari kerja nyata dari anggota DPR bahwa semua anggota DPR wajib mengadakan reses. Jadi hari ini saya datang ke sini. Seperti yang kita lihat di sini, masyarakat semua lagi swadaya untuk membebaskan lahan yang tadinya cuma 1 meter menjadi 3 meter. Jadi kontribusi dari saya adalah ada beberapa yang saya bantu. Di samping dari masyarakat yang swadaya selama ini, saya membantu sebisa saya. Ini menjadi bukti dari aksi nyata saya sebagai anggota DPR. Terima kasih. Lagi pembukaan jalan pembebasan jalan 1 meter di atas aspirasi dari anggota Dewan Pak Kristian dari Partai Bersih. Jadi beliau bersama-sama kami hadir di sini, beliau ada di atas. Iya. Jadi ini mungkin ini reses beliau yang pertama di selama beliau menjabat ini.
Mungkin tempat lain belum. Iya. Mungkin ini pertama. Upaya Bapak. Iya. Tanah dan gejala tersebut. Iya, kami juga di sini sangat berterima kasih sekali untuk Bapak Christian karena beliau memang kami beberapa kali sempat usul di anggota DPR tapi belum ada yang hadir. Ini sangat luar biasa beliau bisa hadir bersama. Dan di sini antusias warga sini juga sangat luar biasa menyambut kehadiran beliau, sama-sama hadir. Ada di tuan tanah di sini juga hadir semua. Pak Guru minta komennya terhadap pembukaan jalan ini. Sangat antusias kerjasamanya RT 12, semua warga masyarakat turun. Terlebih bapak-bapak yang nampak di sini, bapak-bapak saya tapi belum, mamanya belum ini. Terima kasih atas kunjungan Bapak anggota DPRD Kapsika hasil pemilihan 2024-29 Dari Partai Solidaritas. dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Saya sebagai masyarakat Ijo Natar yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Christian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sika yang sudah hadir untuk melakukan reses di RT 002 Ijo Natar. Poin penting yang diambil hari ini dalam kunjungan Bapak anggota DPR yaitu melaksanakan pembebasan lahan yang sebelumnya dari 1 meter menjadi 3 meter. Kami sebagai masyarakat, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi Bapak anggota DPRD Kabupaten Sika, yaitu Bapak Christian, yang dalam hal ini sudah bersama masyarakat Ijo Natar untuk melakukan pembebasan lahan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Markus Mau selaku tokoh masyarakat, tokoh muda, yang kami kasihi Ibu Astrid dari Setwang sebagai pendamping kunjungan reses anggota DPRD Kabupaten Sika, yang kami hormati tokoh adat yang sempat hadir, tokoh perempuan, dan yang kami banggakan Bro Christian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sika dari Partai Solidaritas Indonesia. Singkatnya, seluruh warga masyarakat Ijo Natar, khususnya di RT 012, RW 002, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat yang kami cintai. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas restunya kita semua boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini, tepatnya di Ijo Natar, Wolomaget siang hari ini, untuk menerima kunjungan berharga dari Bapak Christian Batogama Putra yang pada pemilihan legislatif kali lalu diberikan kesempatan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Dapil Sika 1 yang meliputi Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat dan Alok Timur serta Kecamatan Palue. Dan kunjungan reses perdana Bro Christian pada hari ini menempatkan Kampung Ijo Natar Wolomaget sebagai tempat pertama yang beliau putuskan untuk dikunjungi. Dan beberapa wilayah Kecamatan Alok Barat menjadi titik awal sebelum mengunjungi titik-titik lainnya di Dapil 1. Nanti Bro Christian akan jelaskan secara detail mengapa Kampung Ijo Natar Wolomaget ini beliau putuskan sebagai titik awal untuk melakukan kegiatan resesnya pada akhir tahun 2024 ini. Untuk itu kita patut berbangga dan beri aplaus yang meriah untuk Bro Christian atas kesempatan
pada siang hari ini mengunjungi kita semua dengan tepuk tangan. Terima kasih. Dan perlu kami jelaskan bahwa kunjungan ini merupakan amanat undang-undang untuk semua wakil rakyat yang telah dipercayakan untuk menjadi corong aspirasi masyarakat dengan sebuah istilah reses. Kegiatan reses adalah kegiatan anggota dewan atau DPRD untuk berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan konstituen di luar masa sidang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, melaksanakan fungsi pengawasan, dan membangun kepercayaan konstituen. Dan dalam kegiatan reses, anggota dewan dalam hal ini Bro Christian akan menjumpai konstituen di daerah pemilihan masing-masing seperti yang terjadi pada saat ini. Karena sebagian besar pokok pikiran atau yang kita kenal selama ini pokir anggota dewan bersumber dari kegiatan reses. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, demikian pengantar dari kami untuk kegiatan reses kita siang hari ini. Kiranya kegiatan reses ini dapat bermanfaat dan berdampak positif untuk masyarakat Ijo Natar secara khusus dan Kabupaten Sika umumnya. Untuk itu kita yang hadir diharapkan untuk bisa berpartisipasi, memberikan masukan berupa usul dan saran sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat Ijo Natar pada siang hari ini. Untuk itu mari kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak yang sudah ditentukan tadi. Kepada Bapak kami persilakan. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami, di mana hari ini anggota DPRD Kabupaten Sika melakukan reses yang pertama. Pada kesempatan ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah pikiran kami, sehingga pada kesempatan yang berharga ini kami bisa menyalurkan semua aspirasi kami, semua kebutuhan kami kepada Bapak kami yang terpilih, Bapak Christian Batugama Putra, sehingga beliau bisa melanjutkan semua usul saran kami, semua kebutuhan yang kami perlukan di lingkungan kami ini di sidang anggota dewan nanti. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sepatah kata dua dari tokoh masyarakat atau tokoh muda yang akan dibawakan oleh Bapak Markus. Kepada Bapak Markus kami persilakan. Robert. Oh, sudah. Tidak. Yes. Bagi saya, menjadi wakil rakyat adalah panggilan kemanusiaan. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Sika, Dapil Sika 1 dari Partai Solidaritas Indonesia, Bapak Christian Pato Gama Putra, Sarjana Ekonomi. Yang sama saya kasihi Pak Heri, dan juga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sika atas nama Ibu Astrid, singkatnya Inama Wewari Luur Dolor Imunde Mbonga Save, ini ame ajikae tuka belale save
aku ada na mesu. Selamat siang untuk kita semua. Tentunya kita patutkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini walaupun dengan suasana hujan lebat, kita semua boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti sekaligus menyalurkan aspirasi dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Siga Dapil Siga 1 oleh Bapak Christian Pato Gama Putra SE. Ini nama webari luar dolor yang mudah mungkin save ini ame ajikae tu kebelale save. Tadi pas Bapak Christian sudah beranjak dari sana sama-sama dengan payung, ibu-ibu di belakang bertanya, Pak Christian itu orangnya seperti apa? Punya face-nya seperti apa? Karena memang pada saat pemilihan itu ada yang juga tidak dapat stiker, maka mereka penasaran. Terus saya sampaikan, saya bilang Pak Christian itu ya seperti foto itu, tapi di foto itu kurang ganteng. Nanti sebentar kalau lihat sendiri orangnya pasti sangat ganteng. Dan benar ganteng dong? Ya. Oke, kita tepuk tangan untuk Bapak Christian. Inama Wari Bogosave, hari ini kita patut bersyukur karena dalam rentang waktu 7 tahun kita menanti untuk pembebasan lahan ini, hari ini baru terjawab. Tentunya proses ini proses yang sangat panjang. Biasanya proses panjang itu dia menghasilkan sebuah hasil kerja yang bagus, sehingga kita sudah rasakan. Kita sama-sama membuka jalan dari bawah yang sebelumnya 2 meter tambah 1 meter jadinya 3 meter. Untuk itu sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Ini nama badan Bogosave. Reses itu apa ya? Macam bahasa reses itu kan agak bahasa orang bilang bahasa tinggi ya. Reses itu kan sebenarnya kalau disederhanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, bahwa ini merupakan kegiatan dan kunjung langsung pimpinan DPR dan anggota DPR langsung ke konstituen atau kepada orang yang memilih. Pertanyaannya, kenapa kita punya di sini RT 012 Jonatar menjadi yang pertama? Tentu kita harus bersyukur ini yang perdana dan yang pertama di Pak Christian, dan langsung kita punya tempat di sini di Jonatar. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan kita kemarin waktu beliau mencalonkan diri jadi anggota DPR. Di sini kita memberikan dukungan luar biasa, baik dari RT 012, RT 48 dan RT 47. Itu memberikan sumbangsi suara ya, kalau mau dibilang ya cukup signifikan, cukup banyak. Dan oleh karena itu jarang sekali bahwa anggota DPR itu biasanya dia hanya seperti semut itu, hanya ada gulanya, saat mau pemilihan baru dia datang ke rumah itu gula. Setelah itu gula habis dan hilang, tapi sekarang tidak. Pak Christian begitu saatnya itu kemarin pencalon dia datang, dan hari ini dia datang kembali dalam reses, dan itu bukannya datang bahasa kata 50 tetapi tidak, dia datang dengan membawa sesuatu, sehingga yang 1 meter itu yang kita kesulitan selama 7 tahun itu dipenuhi. Dan sekali lagi untuk itu kita tepuk tangan. Reses, saya sambung lagi reses itu untuk menjaga konstituen. Itu fungsi yang dari sekian banyak fungsi, yang satunya itu yang saya lebih tegas itu untuk menjaga konstituen. Di samping dia menyerapkan aspirasi, dia mendengar. Ini merenau aspirasi, kemudian dari aspirasi itu dia menyalurkan aspirasi, tentu dia lewat gedung Kula Babong. Setelah dia menyalurkan aspirasi di Kula Babong, maka dia akan menindaklanjuti aspirasi itu. Aspirasi itu yang dilanjuti
tidak bisa lagi pengusulan oke, tapi dengan anggaran kita sekarang di Kabupaten Sika yang tidak sedang baik-baik saja, maka hanya bisa melalui dana reses. Dan setiap dana pokir, bukan dana reses, dana pokir. Dan setiap anggota DPR Kabupaten Sika sudah dianggarkan dalam APBD satu orang anggota DPR sebanyak mereka 35 masing-masing 1 miliar untuk setiap tahun, Pak Kristian, betul ya? 1 miliar untuk setiap tahun. Sehingga saya bukan apa, tapi dalam perbincangan saya tadi juga dengan ini kami coba mengusulkan itu, tapi sebentar bagaimana masyarakat mengusulkan ataukah isi hati dari mereka sampaikan, itu nanti baru disampaikan masing-masing. Tapi intinya itu bahwa hari ini saudara Kristian akan menggali semua informasi, kemudian dia menyalurkan, kemudian akan menindaklanjuti. Menindaklanjuti bisa lewat dana pokir, bisa juga dari dana APBD, apalagi konek PSI dengan bupati terpilih konek, sehingga saya rasa kita punya link yang bagus. Bisa dipahami. Oke. Dan pada kesempatan ini saya harus mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pertama kepada Om Ante. Om Ante bisa berdiri. Om Ante bisa berdiri, terus Om Moses sama Om Kosmas. Baik, lakukan gerati. Ya. Oke, tepuk tangan. Karena begini, kenapa saya jangan dulu sebelum saya suruh duduk tetap berdiri. Kenapa saya minta mereka bertiga, saya punya bapak, saya punya saudara ini berdiri. Karena ini sebelumnya tidak ada akses jalan sini, tidak ada kosong, dan ini tanahnya ada 3 orang tadi, Bapak Yusuf Ante, Om Moses sama Om Kosmas. Sehingga kami melakukan pendekatan. Kasihan juga kita saudara di sini. Padahal rumah ini sudah dibangun semua ke atas, tetapi tidak ada akses jalan. Akan kami datang dengan kita akan dengan merasa bahwa kita butuh pendekatan secara kekeluargaan, dan terjadilah kesepakatan, tapi bukan jual beli, tidak. Istilahnya uang bako botak. Itu. Sehingga memang kalau dilihat dari harga tanah tidak cukup dengan yang kami kasih awalnya yang bukan 2 meter itu, tetapi karena rasa cinta kami, cinta mereka pada kami, maka bisa melapangkan dana untuk melepaskan tanah 2 meter ini, sehingga sudah bisa dilalui, dan hari ini kita tambah 1 meter. Jadi 3 bapak gamang golo dan kami berpikir bahwa mungkin ke depan, dalam perjalanan ke depan mungkin harus ada tambah lagi 1 atau setengah, yaitu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tapi untuk khusus hari ini dari lubuk hati paling dalam banyak terima kasih gamang golo. Mungkin saya persilakan untuk duduk kembali. Kenapa saya itu memang kita harus beri apresiasi, karena di kota itu jarang sekali orang mau kasih tandanya. Kalau mau perhitungan ekonomi kan cukup buka situ, tutup di sini, belakang mau ini terserah kamu. Dan karena rasa karena kita menggunakan hati itu. Terus terima kasih yang kedua kepada Pak Kristian. Saya harus ucap terima kasih walaupun tadi sudah banyak sampai. Jarang-jarang ini mau bareng saya, jarang-jarang anggota DPR yang, karena saya sudah kerja kasih anggota DPR itu bantu, ada 2 orang tapi setelah itu hilang. Dan semua tahu, semua ini saya punya barang tahu hilang. Tidak berkas satu kegiatan apapun, tidak. Tapi Pak Kristian beda. Baru 2 bulan lagi, bulan Oktober ya? Bulan Oktober, bulan September dilantik, Desember kita dapat bantuan pembebasan luar biasa. Lahan itu luar biasa. Biasanya 2 orang itu hilang, tidak boleh sebut nama karena pasti juga banyak yang tahu. Hilang, setelah itu hilang. Tapi Pak Kristian dia datang lagi dan pasti datang lagi karena tujuannya beliau adalah seperti yang ngomong tadi. Bagi saya menjadi wakil rakyat adalah kerja kemanusiaan. Memang kita sudah jadi wakil rakyat, kita bekerja untuk banyak orang, untuk masyarakat, dan itu sudah ditunjuk oleh Pak Kristian, sehingga kita tidak terlalu berharap banyak, tapi satu hal yang kita berharap adalah jembatan di bawah, terus kemudian dengan jalan rabat ini ke atas. Tapi itu melalui tahapan dan proses, karena bukan hanya di Jonathan,
Karena 1 miliar itu harus dibagi-bagi semua daerah pemilih di wilayah-wilayah di dapil 1. Apakah itu di Alok Barat, di Alok Timur, Alok atau kelurahan-kelurahan lain. Kita ini kan kelurahan Marang. Nah, jadi itu ucapan terima kasih. Dan selanjutnya saya mau sampaikan bahwa ini baru 2 bulan kita dengan Pak Christian masih 4 tahun lebih, 4 tahun 8 bulan kita masih bersama dengan beliau. Sehingga kurang susah ritang apa yang bisa ini, terutama berkait dengan program atau kegiatan yang harus ini, kita bisa langsung dengan Pak Christian, bisa juga lewat Om Moses, bisa juga lewat Om Hendrik, bisa juga dengan langsung dengan Ketua RT untuk sampaikan unek-unek. Ada urusan keluarga ataukah ada acara apa, mate potatko, pesta pora, kalau ada surat undangan kasih di saya, nanti saya teruskan ya Pak Christian. Karena ini beliau sudah mengatakan ini adalah basisnya. Ini setuju tidak? Setuju. Saya lagi bayangkan kalau ini jembatan jadi, ini ke atas ini rumah-rumah ini orang sudah mulai bangun, orang sudah mulai bangun dan banyak ini ke atas, sehingga wajib nanti rabat. Tetapi satu yang harus kita sampaikan bahwa kita harus tetap setia, tetap komit. Kita mendukung orang yang sudah memberi itu lebih baik daripada mendukung satu yang orang yang tidak pernah ini kemudian yang datang mengambil suara dan kemudian dia hilang. Nah, dan ini beliau akan bersama-sama dengan kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Markus sebagai perwakilan tokoh masyarakat sekaligus tokoh muda untuk mewakili kita semua menyampaikan sepatah kata dua terkait kunjungan reses pada hari ini. Tadi dijelaskan bahwa kegiatan reses hari ini seperti yang saya jelaskan di awal, tujuannya yaitu untuk menyerap aspirasi dari warga masyarakat secara umum di Kelurahan Golomarang dan secara khusus lagi warga apa namanya di sini? Ijo Natar ya. Nanti sebentar terkait aspirasi atau pikiran dari warga Ijo Natar silakan disampaikan pada acara kegiatan reses kita pada hari ini. Yang nanti selanjutnya anggota DPRD kita, Bro Christian, akan menjadi wakil kita untuk menindaklanjuti setelah nanti habis kegiatan reses ada kegiatan lanjutan di ruang sidang Kulababong di DPRD nanti untuk bisa disampaikan di sana. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Markus. Selanjutnya kita akan mendengarkan atau memberikan kesempatan kepada Bro Christian Batogama Putra SE untuk menyampaikan pemaparan tentang maksud dan tujuan kunjungan reses anggota DPRD Kabupaten Sika pada siang hari ini. Kepada Bro Christian kami berikan kesempatan. Sahabat. Ambil dia. Pegang lagi. Pot ibu, Islam jangan. Di sini depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, selamat hari Minggu buat kita semua. Yang saya hormati tuan rumah yang memberikan tempat untuk kita reses pada siang hari ini. Yang saya hormati juga perwakilan tokoh masyarakat Pak Markus Mau,
Yang saya hormati Pak Heri selaku MC, Ibu Astrid perwakilan dari Satuan DPRD, singkatnya Bapak Ibu undangan yang hadir pada siang hari ini. Saya menjadi anggota DPR tepatnya itu baru 3,5 bulan. Dilantik di tanggal 28 Agustus, mulai bertugas 1 September, jadi belum sampai 4 bulan, masih 3,5 bulan. Ini adalah merupakan kunjungan reses saya yang pertama, titik pertama saya reses. Dari 6 titik yang akan saya lakukan, reses di mulai tanggal 15 hari ini sampai dengan tanggal 20. Kenapa saya pilih di sini menjadi titik pertama? Karena tanpa suara dari Bapak Mama di sini, tidak mungkin saya menjadi anggota DPR. Karena ibaratnya begini, ini waktu saya meminta bantuan ke sini lewat Pak Markus Mau, waktu itu sudah di akhir-akhir masa ini pemilihan caleg waktu itu. Jadi saya ini sudah kemana-mana, sudah di Alok, saya sudah keliling di Alok Timur, terutama di basis di Alok Timur. Tapi saya bilang, ini kalau ke Alok Barat ini, saya harus kemana ini nih? Akhirnya ketemulah saya dengan Pak Markus Mau. Lewat Pak Markus Mau ini, akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Memang saya kemarin tidak pernah kampanye di sini. Masyarakat hanya tahu saya lewat stiker. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih banyak karena hanya lewat stiker masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya. Sehingga dengan kepercayaan yang masyarakat berikan kepada saya waktu caleg kemarin, kurang lebih di sini ya, mendekati 100 lah. Waktu itu suara mendekati 100. Kalau tanpa suara yang mendekati 100 dari sini, tidak mungkin saya jadi DPR. Karena kita juga kemarin di Partai PSI selisihnya sedikit-sedikit. Jadi penambahan suara dari sini itu sangat berarti. Memang saya dapat banyak suara, sekitar 600 lebih di Alok Timur, tapi tanpa dari sini, dari Alok Barat sini, khususnya di Wononaget sini, pasti tidak akan bisa jadi. Jadi kenapa itu saya pilih dari sini menjadi titik pertama saya untuk reses dari 6 titik yang ada. Reses itu adalah merupakan salah satu tugas dari DPR. Wajib itu dilakukan oleh semua anggota DPR. Di samping tugas yang utama itu adalah sebagai legislasi, juga anggaran dan pengawasan. Reses tidak terlepas dari itu. Reses itu wajib dilakukan oleh anggota DPR. Di mana tadi sudah dijelaskan banyak oleh MC dan juga dari tokoh masyarakat kita Pak Markus Mau, apa itu reses. Ya, reses itu kan kita sebagai anggota DPR sederhananya adalah turun langsung dan ketemu dengan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat. Memang ada wadah lain, yaitu seperti Musrembang. Di situ juga masyarakat bisa menyampaikan langsung apa maksud-maksud dan apa yang mau masyarakat sampaikan. Tapi dengan reses itu lebih dekatlah masyarakat dengan anggota DPR khususnya. Kalau Musrembang itu banyak tempat yang ini. Kalau reses kita lebih terperinci, lebih dekat, karena mungkin apa yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah bisa diintervensi lewat pokir dari anggota DPR. Tadi sudah disampaikan banyak, jadi saya tidak perlu menyampaikan lebih banyak lagi. Jadi mungkin itu dari saya tidak berpanjang kata. Kita lebih kepada saya mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Siap mau bertanya. Sekali lagi kita beri aplaus, tepuk tangan untuk Bro Christian yang sudah kita berikan kepercayaan lewat sumbangsi suara, sehingga Bro Christian disampaikan bahwa tanpa suara dari Jonathan, Bro Christian belum tentu menjadi salah satu wakil dari kita masyarakat Kabupaten Sika untuk menjadi wakil rakyat kita, sehingga pada hari ini beliau bisa hadir di tempat ini. Jadi dalam suasana yang santai tapi tetap serius, kita tetap melaksanakan kegiatan reses ini
dengan melangkah ke acara yang berikut, kita masuk ke acara bukan dialog tetapi mungkin ada usul saran. Acara inti yaitu penyerapan aspirasi dari warga Ijo Natar terkait kunjungan dari Bapak Dewan hari ini, apa yang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak atau sangat prioritas bagi masyarakat di Ijo Natar ini. Waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya kepada Bapak Mama yang hadir di sini supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan. Omong saja nanti Ibu Astrid sebagai pendamping dari Setwan untuk bisa mencatat semuanya, dan itu menjadi rekaman proses atau bahan laporan ketika kegiatan reses ini nanti telah selesai. Kepada Bapak Mama, semua yang hadir di sini kami berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan usul saran. Kita tidak dalam konteks dialog tetapi usul saran ya. Nanti mungkin sebentar di akhir baru Pak Christian akan menyampaikan respon terkait usulan dan saran yang kita sampaikan pada siang hari ini. Silakan. Angkat tangan, sebut nama, lalu sampaikan usul sarannya secara langsung. Silakan Bapak, sebut nama, lalu sampaikan. Selamat siang semua. Saya atas nama Bapak Rufinus Moses. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak anggota Dewan dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Bapak Christian Batogama Putra, karena pada kesempatan hari ini beliau sudah hadir untuk melakukan reses sekaligus membuka jalan lorong penambahan 1 meter. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan usulan kepada Bapak itu terkait dengan jalan lorong yang sudah kita buka. Mungkin selanjutnya ya Bapak mengusahakan pembuatan jembatan yang ada di depan jembatan bambu itu ya dibuat secara permanen sehingga bisa dilewati oleh kendaraan yang bermuatan yang cukup berat. Beberapa hari yang lalu mungkin kami sudah bincang-bincang tentang jalan ini dari Pak Markus mengusulkan supaya kita melakukan pengerjaan rabat. Tapi saya mengusulkan sebelum kita pengerjaan rabat, pertama harus jembatan dulu, karena rabat ini kita kerjakan pasti ada kendaraan yang lewat untuk muat material-material seperti pasir, batu segala macam. Kalau kita kerja rabat duluan, nanti kita kendaraan masuknya lewat di mana? Nah, itu usulan saya. Mungkin jembatan ini mungkin sangat mendesak buat kami masyarakat yang ada di bukit ini, sehingga mereka bisa lewat, mungkin mengerjakan rumah mereka, kan pasti butuh kendaraan yang muat batu, pasir segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kan sebagai petani, di depan ini kan lahan kami yang mungkin agak luas. Setiap tahunnya kami mengerjakan dengan secara manual dengan tenaga. Mungkin pada kesempatan ini melalui Bapak Wakil Rakyat ini, kami mungkin bisa mengusulkan alat untuk membantu meringankan pekerjaan kami, mungkin hand tractor. Dan yang berikutnya mungkin alat semprot. Mungkin dari saya hanya sekian dulu. Kita tepuk tangan untuk Bapak siapa tadi? Moses. Bapak Moses ya. Maksud dari sebut nama itu supaya nanti Ibu Astrid bisa mencatat
nama yang usulkan, lalu apa yang diusulkan nanti direkam secara baik oleh Ibu Astrid ya. Nama lengkapnya Rufinus Moses, Rufinus Moses. Oke. Sebelum kita lanjut ke usul saran yang berikut, mungkin minta maaf Bro Christian ya, saya jelaskan sedikit bahwa Bro Christian ini itu di DPRD Kabupaten Sika itu menangani Komisi 2. Dia berada di Komisi 2. Komisi 2 itu ada beberapa mitra kerja atau istilahnya dinas-dinas yang berhubungan dengan Komisi 2 ini dinas apa saja, sehingga usul saran kita mungkin harus berhubungan dengan komisi yang Bro Christian tangani di DPRD. Tidak terlepas usulan-usulan yang di luar komisi itu, nanti kan di DPRD Bro Christian punya istilahnya fungsi komunikasi politik lintas komisi. Dia bisa berteman dengan teman-teman di komisi lain. Karena Kabupaten Sika ini butuh pertemanan, bukan butuh perkelahian. Berkelahi tetapi dengan otot yang cerdas ya, otak yang cerdas, supaya bisa membawa Kabupaten Sika ini ke arah yang lebih baik. Kita sepakat ya. Mungkin Bro Christian jelaskan dulu Komisi 2 yang Bro tangani itu dinas-dinas yang terkait atau yang akan bekerja sama dengan Komisi 2 itu Bro Christian mungkin jelaskan dulu supaya nanti arah usul sarannya itu bisa fokus ya. Pakai duduk saja. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bro MC kita, Bro Heri. Saya berada di Komisi 2. Komisi 2 itu meliputi Dinas PU, PUPR, Dinas Pertanian, sama seperti Pak Moses tadi ada singgung soal pertanian, terus perikanan, UMKM, perindustrian, perdagangan dan UMKM, juga Baperika dan beberapa dinas lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bro Christian. Semoga kita menjadi paham. Jadi Komisi 2 itu meliputi beberapa dinas dan mungkin bidang yang nanti beliau akan bekerja sama dalam kaitannya dengan pokir itu, karena anggota DPR itu bukan pegang uang, tetapi mereka punya kekuatan suara di DPR sana itu untuk menggedor ya dinas-dinas yang ada di Kabupaten Sika. Bagaimana caranya tadi usulan misalnya jembatan yang memang sangat mendesak prioritas, itu bagaimana peran Bro Christian untuk bisa ke dinas PUK supaya dana pokir yang nilainya kurang lebih 1M tadi itu bisa dieksekusi untuk pembangunan jembatan misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih kepada Bro Christian. Lalu selamat siang juga untuk kakak Rufinus. Saya di PSI kami biasanya panggil Bro, tetapi ini karena usia di atas kami juga segan untuk panggil Bro. Tetapi kalau di kantor kami panggil Bro saja ya. Ini Bapak Rufinus Galis, ini warga Kecamatan Wolomarang juga. Kali lalu juga yang membuat Bro Christian ini menang karena Bapak Rufinus. Kita tepuk tangan dulu. Kalau bukan Bro Christian waktu itu pasti Pak Rufinus yang masuk. Tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kalah bukan berarti artinya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kolaborasi, kerjasama tetap dijalankan untuk tujuan yang baik, yaitu membangun Kabupaten Sika. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak Rufinus. Sudah kenal ya? Sudah. Nah, oke. Baik kalau begitu. Kalau saya sendiri saya sudah kenal kan? Sudah dikenal di sini kan? Belum. Kalau saya nanti lawan Pak Christian di sini saya menang, itu tidak apa-apa toh. Tapi saya yakin di sini apa yang sudah diberikan oleh Bro Christian akan menjadi kekuatan supaya Bro Christian ke depan tambah banyak lagi, bukan hanya 100, mungkin 500.
Tepuk tangan untuk kita semua. Yang berikut kita berikan kesempatan kepada kita semua. Mungkin masih ada lagi usulan atau saran yang lain terkait bidang pertanian, perikanan dan kelautan, tentang air minum, air bersih itu karena di PU itu. Lalu yang lain lagi tadi itu tentang kalau ekonomi, kreatif UMKM, nah itu yang terkait dengan bidang-bidang atau hal-hal itu bisa diusulkan. Silakan angkat tangan, sebut nama dan sampaikan. Bapak Ibu, warga Ijo Natar, ibu-ibu di dapur, singkatnya kita semua yang hadir pada sore hari ini. Sudah banyak hal yang disampaikan baik dari MC yang mewakili tokoh masyarakat serta dari yang terhormat Bapak anggota DPRD kita, yaitu Bapak Christian, menyangkut dengan kegiatan kita hari ini, yaitu reses. Tentu kita semua sudah tahu reses itu apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Markus Mau sebagai tokoh yang mewakili masyarakat kita di sini. Namun pada kesempatan yang baik ini saya perlu sampaikan bahwa yang hadir di sini bukan hanya yang tinggal di sekitar sini saja, Pak. Ada yang di sebelah bawah juga, ada juga yang di sebelah sana. Tentu semua yang hadir ini pasti punya kebutuhan. Ya. Yang pertama itu menyangkut dengan infrastruktur. Ya. Infrastruktur. Mungkin yang Bapak lihat di luar itu bagus, aspal semua. Tapi kalau sudah masuk ke lorong itu banyak batu-batu lepas, Pak. Banyak rapat-rapat yang sudah di tahun-tahun tidak enak itu, Pak. Sampai sekarang itu memang tidak terurus, tidak terurus. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa untuk kedepannya Bapak sebagai DPR tentu kami dari masyarakat sangat berharap untuk Bapak terus memperjuangkan hak-hak masyarakat. Salah satu infrastruktur. Kenapa saya bicara infrastruktur? Karena saya pikir infrastrukturnya sangat penting. Ketika jalan jelek seperti ini, tentu roda perekonomian juga tidak jalan. Ya, roda perekonomian tidak jalan. Yang kedua itu menyangkut dengan banjir. Banjir. Memang kalau untuk beberapa 1 tahun ini itu memang untuk wilayah di Waidoko ini memang sudah sedikit berkurang, menyangkut dengan banjir. Tetapi semakin banyak penduduk yang mau menetap di sini, tentu ada imbasnya atau ada efeknya juga, karena mungkin antisipasi untuk pembangunan saluran di atas itu saya pikir mungkin belum terlalu bagus. Ketika hujan sudah lebat sekitar 1 minggu itu pasti airnya meluap, Pak. Dan kita yang di dataran rendah ini pasti akan kena imbasnya. Kalau yang lain-lain soal pemberdayaan segala macam itu saya pikir nanti dengan berjalannya waktu, ketika Bapak di DPR nanti, ya tentu Bapak juga datang dan pasti Bapak sudah melihat dan menyaksikan sendiri mengenai keadaan kami yang ada di sekitar sini. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekiranya Tuhan dapat memberikan jalan untuk Bapak ke depan, sehingga usaha Bapak dapat lebih baik dan lancar. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, saya kembalikan. Selamat sore. Oke, terima kasih. Saya pikir usulan yang tentang infrastruktur tadi itu mungkin sama dengan Bapak tadi sebelumnya itu. Untuk jembatan itu mungkin sebagai tambahan. Mungkin yang lain lagi masih ada. Jadi yang disampaikan sebut apa saja, sampaikan saja. Lebih tepat ke skala prioritas ya, apa yang memang sangat mendesak di Ijo Natar ini, atau mungkin skopnya di Kelurahan Bolomarang ini kira-kira masyarakat butuh apa yang sangat mendesak.
yang harus dibutuh intervensi dari teman-teman di DPRD sana. Bukan kebutuhan pribadi ya. Misalnya saya handuk, sabun atau apa tidak, atau rokok. Yang kita pikir itu untuk kepentingan umum ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Christian Bato Gama, Putra Sarjana Ekonomi, sebagai anggota DPR Dapil Sika 1. Terima kasih sudah datang berkunjung di Ijon Natar ini. Usul kami hanya mengusulkan tiang listrik saja, karena kami di sini tiang listriknya belum ada. Jadi sambung kabel dari rumah ke rumah, dan itu sangat bersiko untuk kami. Setiap kali ada musim hujan selalu ada pemadaman. Dan yang kedua itu kalau ada kebakaran, musim panas ini kan rumputnya sudah kering semua, mudah terbakar. Dan kabelnya pendek sekali karena tidak ada tiang penyangga. Sehingga baru-baru ada pernah kejadian terbakar sampai kabel hangus semua. Untung saja rumahnya tidak terbakar. Nah, jadi kalau bisa kami minta tiang listrik untuk tanam di kampung lokasi sini, supaya jangan sambung dari rumah ke rumah. Jadi kabelnya ambil dari tiang ke tiang saja. Karena kalau dari rumah ke rumah itu banyak, kalau satu rumah ada pakai mesin cuci, kalau dia sudah cok pasti pengaruh semua untuk kami semua. Ada kayak redup-redup lampunya itu tidak terang. Nah, jadi mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Nama. Oke. Oh ya, lupa. Nama saya Hendrik. Kalau nama lengkap Hendrikus Maring. Oke, terima kasih kepada Om Hendrik. Ganteng habis ya. Dari tadi. Yang lain lagi, ini menyangkut penerangannya PLN ya. Yang lain lagi angkat tangan dan silakan menyampaikan usul sarannya yang terkait dengan kebutuhan yang sangat mendesak di wilayah kita ini. Mungkin untuk kelompok tenun ikat, UMKM atau kelompok musik kampung kah apa seperti itu toh? Mama. Atau mungkin YouTuber kok apa? Jalan ya, fokus jalan ya. Sehingga ya, kalau begitu ya Bro Christian ringan saja ke sini. Itu bilang kacang gitu ya. Jalan dan pertanian tadi ya. Fokus di infrastruktur jalan, rapat khususnya ini dan jembatan, lalu dengan pertanian itu alat-alat itu yang mendukung ya peningkatan mutu, terus bagaimana proses pengerjaan seperti semprot tadi itu ya. Tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi. Supaya kita makan listrik. Iya, dan tiang listrik. Itu soalnya listrik tadi. Ya, mungkin itu, dan kita doakan supaya Tuhan juga bantu. Pasti Tuhan bantu apa yang kita harapkan. Saya pikir tidak ada lagi kan? Sehingga untuk itu kita begini saja Pak. Ya maksudnya untuk usul saran masukan sudah pas. Kesempatan berikut kita beri kesempatan sekali lagi untuk Pak Christian untuk bisa merespon atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak tadi terkait usul saran yang sudah dimasukkan tadi. Kepada Pak Christian kami persilakan. Udah lebih santai. Baik, terima kasih atas segala masukan kepada saya, dari yang pertama Bapak Moses, yang kedua Bapak Franky, dan terakhir Bapak Hendrik. Saya pikir dari 3 masukan tadi ada banyak makna yang ada di dalamnya. Saya kira itu sudah mewakili semua kepentingan masyarakat yang ada di sini. Yang pertama soal dari Om Moses tadi, soal pertanian ya. Ya, kebetulan saya juga berada pada Komisi 2 yang menangani soal pertanian, jadi semuanya itu juga sudah dicatat oleh Setuan, nanti akan kami tampung dan
akan kami bawa untuk perjuangkan di sana di gedung DPR, dan mudah-mudahan bisa kita penuhi. Terus yang kedua dari Bapak Franky soal infrastruktur. Saya pikir infrastruktur di sini saya rata-rata ada yang saya sudah masuk semua gang-gang, saya sudah lihat seperti apa. Apalagi ke arah homestay juga itu, kalau musim hujan begini saya tidak bisa naik ke atas itu licin itu, turun lagi apa lagi. Jadi pada dasarnya saya sudah lihat semua yang ada di sini soal infrastruktur, dan kebetulan juga saya berada di Komisi 2, itu juga berkaitan dengan Dinas PU, juga PUPR. Jadi itu semua juga akan sudah kita catat dan akan kita tampung dan kita akan usahakan untuk diperjuangkan. Terus yang terakhir soal listrik. Listrik ini kalau PLN itu tidak masuk dalam kewenangan pemerintah daerah, dia dari pusat. Tapi kita sebatas komunikasi dengan instansi macam PLN dan yang lain-lain yang bukan masuk dalam kabupaten. Tapi itu kita sebatas komunikasi dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa kita penuhi. Jadi semuanya itu akan melalui proses. Tentunya proses ini dari segala usulan ini tidak mudah. Ada yang mungkin bisa kita penuhi, ada juga yang tidak bisa. Karena akan banyak masukan-masukan dari banyak titik yang ada di dapil kota ini. Tapi akan kami usahakan, mudah-mudahan dari sekian banyak masukan ini pasti akan ada yang bisa kami penuhi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, kalau bukan semua usulan biar satu, tapi kalau lebih bagus semua usulan bisa diloloskan. Itu harapannya toh? Ya. Sehingga dengan respon atau tanggapan dari Pak Christian terkait usul dan saran dari Bapak Mama di kampung ini, maka seluruh rangkaian acara kegiatan reses kita pada siang hari ini akan berakhir sampai di sini. Atas nama tim Bro Christian dan atas nama Partai Solidaritas Indonesia, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah, karena tanpa Bapak Mama semua di sini, maka Bro Christian tidak menjadi wakil rakyat dari PSI. Untuk itu sekali lagi atas nama Ketua Partai Solidaritas Indonesia Pak Yandes Mekeng dan seluruh jajaran pengurus DPD PSI Sika, di sini ada Dewan Pembina Pak Rofinus dari PSI Sika, kami menyampaikan limpah terima kasih dan kami mengajak kita semua yang hadir pada hari ini, kalau tidak berkeberatan, mari kita bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia untuk sama-sama membangun Kabupaten Sika. Sepakat apa sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih untuk ketulusan hati dari Bapak Mama semua. Mari kita terus bekerja sama. Apalagi bupati yang ada sekarang itu bupati dari PSI. Tetapi yang mendukung itu banyak partai. Jadi PSI tidak boleh bangga berlebihan, karena ini adalah Bupati Sika, bukan bupatinya PSI. Jadi kita sama-sama tetap bekerja sama mendukung, sehingga apa yang kita harapkan bahwa mau mereh baru seperti yang ada di kampanye itu bisa terwujud. Dan yang akan memberikan masukan itu bukan siapa-siapa, bukan warga Kabupaten Ende atau dari Ngada, tetapi kita warga Kabupaten Sika termasuk di kampung ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan doa makan.